Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Intelligent. Intelligent adalah sebuah film India yang dirilis tahun 2018, disutradarai oleh V.V. Vinayak dan dibintangi oleh Sai Dharam Tej dan Lavanya Tripathi. Seperti biasanya teman-teman, saya ingatkan agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like dan tinggalkan komentarnya. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan berpikir yang luar biasa dalam memberikan keputusan-keputusan penting untuk hidupnya, bahkan untuk orang lain. Cita-citanya menjadi seorang software engineering, seorang insinyur perangkat lunak. Pendidikannya dibiayai oleh pengusaha sukses yang murah hati bernama Mr. Nanda Kishore yang memiliki falsafah hidup. Bukanlah berapa besar keberhasilan yang kita capai dalam hidup, tetapi seberapa banyak kita membantu orang lain untuk berhasil dalam hidup. Lakukanlah yang baik, maka kebaikan akan menghampirimu. Kebaikan dan ketulusan hati membantu orang pasti mengalami banyak tantangan dari orang-orang jahat. Begitu juga yang dihadapi Tuan Nanda Kishore. Dia harus mengorbankan harta dan nyawanya untuk orang lain. Tapi sang insinyur kita pasti tidak tinggal diam dan melakukan pembalasan. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mengulasnya. Di awal film memperlihatkan aktivitas pendidikan di sebuah sekolah, di mana saat istirahat anak-anak bermain di depan sekolah, menggunakan permainan yang disediakan sekolah. Seorang anak hanya duduk dan memperhatikan tanpa ikut bermain. Dia bernama Teja. Ada seorang ibu guru yang menegurnya karena tidak ikut bermain. Panjat-panjatan yang dilakukan teman-temannya. Dia merespons dengan mengatakan, tinggi permainannya 10 kaki, sedangkan tinggi saya hanya 4 kaki. Jika saya memanjatnya, saya pasti jatuh. Bu guru kesal dan pergi. Tiba-tiba anak dari guru itu terjatuh dari permainan tersebut. Bu guru berpaling dan menatap anak cerdas itu, tapi dia menatap ke tempat lain. Di kelas sedang ada ulangan. Teja dengan serius mengisi lembaran ulangannya. Sahabatnya yang duduk di belakangnya meminta lembaran jawaban. Teja tidak mau memberi karena menurutnya itu salah, karena menipu. Temannya bilang jika dia tidak memberi, persahabatan mereka putus. Teja menjadi pusing karenanya. Dia tidak mau memberi lembaran jawaban karena temannya nanti terbiasa menyontek. Tapi dia juga tidak menginginkan persahabatan mereka putus. Otak cerdasnya bekerja. Dia menunggu saat guru berada di sebelahnya. Dia memberikan lembaran jawaban dan pasti dilihat dan tegur guru mereka. Lembaran jawaban tidak jadi diberikan. Tetapi temannya memahami situasi sehingga tidak marah. Dia menarik nafas lega. Karena Teja menjadi siswa terpintar di sekolah mereka, dia mendapat penghargaan dan kemudian seluruh biaya pendidikannya dibiayai oleh Tuan Nanda Kishore, orang pengusaha sukses dan murah hati, sampai dia menjadi seorang insinyur perangkat lunak. Film pun berlanjut, beberapa tahun telah lewat. Terlihat ada kegelisahan dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh perusahaan Vision Soft Solution. Karena mereka sedang menunggu Teja yang harus mempresentasikan beberapa software buatannya. Teja tiba, dia minta maaf dan mempresentasi software buatannya. Seperti tujuan dari perusahaan mereka, maka softwarenya pun adalah software untuk membantu orang-orang miskin. हमने पुअर मैन सर्विस नाम का ऐप लॉन्च किया है। इस सही इंसान को मदद मिल रही है, ये बात सच। Tuan Nanda Kishore selaku pemilik perusahaan tersenyum puas atas presentasinya. Selesai presentasi, ada seorang wanita cantik mendekati Teja dan menawarkan agar Teja bergabung dengan perusahaan mereka dengan bayaran 2 kali lipat serta diberikan rumah dan mobil mewah. Dia menolaknya karena dia adalah orang yang tahu berterima kasih. Dia sadar bahwa dia bisa seperti ini karena andil dari Tuan Nanda Kishore. Teja mendapat telepon dari teman-temannya untuk datang ke taman di Danau Durgam. Dia pergi menemui mereka. Ternyata seorang temannya baru saja dipukul. Temannya sengaja mencampuri urusan orang dan anak buah orang itu memukulnya. उसको उसकी कार को ये फोन को और इन टुकड़ों को नहीं हो पाएगी भाई। तू कर सकता है। Teja tahu temannya tidak sepenuhnya benar. Karena itu dia malah mengajak temannya untuk ke dokter. Tapi temannya ngambek dan akhirnya dengan terpaksa mereka pergi membalas tetapi dengan memakai topeng. Mereka tiba di tempat orang-orang yang memukul temannya itu. Satu persatu mereka dihajar sampai babak belur. Dia mengikat mereka dan menyemprot wajah mereka dengan cat. Selesai mengajar orang-orang itu, mereka pun pergi. यार उनका रिएक्शन देख के मुझे डर लग रहा है यार। Mereka yang baru saja dihajar membuat komitmen bahwa mereka akan membalas dendam dengan memakai masker juga. Terlihat Ibu Teja sedang bernyanyi sambil main musik. Teja memberikan respon positif tapi ayahnya marah-marah. ये सब क्या लगा रखा है? क्यों पापा? Sementara itu,
Ada seorang pengusaha yang menjadi sangat tidak nyaman dengan hal-hal baik yang dilakukan perusahaan milik Nanda Kishore pada karyawannya. Karena karyawan di perusahaannya juga menuntut perlakuan yang sama. Mereka kemudian menggunakan mafia kelas kakap Vicky Bai untuk menekan Nanda Kishore agar menjual perusahaannya. Seorang inspektur polisi telah memiliki bukti-bukti kejahatan Vicky Bai dan akan membawa ke pengadilan. Sayangnya, datang seorang anak buah Vicky untuk membunuhnya serta membakar bukti-bukti tersebut. Seorang teman Teja sedang jatuh cinta, namun tidak berani mengungkapkannya. Dia meminta Teja memberikan contoh cara melamar gadis tersebut. Datang seorang wanita dengan skuter merah. Teja menghampiri dan menghentikan motornya. Teja mengulurkan tangan memberikan mawar merah dan bilang I love you. Wanita itu membuka helm dan wow, dia seorang wanita yang cantik. Sandia namanya. Teja menyampaikan kata-kata cinta agar menjadi contoh bagi temannya. 4 सालों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप बाहर आकर मेरी तरफ देख ले। How dare you, rascal? किसी भी राह क्या है तुझे पता नहीं? अच्छा? पर पता Wanita itu marah-marah dan pergi. Sementara itu terlihat pemilik perusahaan yang tidak menyukai perusahaan milik Nanda Kishore datang menemui anak buah Vicky dan menyampaikan keluhan mereka. Mereka meminta agar Vicky Bai merampas perusahaan milik Nanda Kishore. Teja dan temannya berada di sebuah mall. Muncul orang-orang yang pernah Teja pukul. Dan akhirnya orang-orang itu salah membalas dendam pada beberapa orang polisi yang memakai pakaian preman. Mereka ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Teja membantu temannya mencarikan baju sebagai hadiah kepada calon pacar temannya. Mereka kesulitan. Mereka kemudian meminta bantuan seorang wanita. Ternyata wanita itu wanita yang memakai skuter merah. Mereka memaksa, dia marah, dan muncul seorang polisi. Polisi itu paman dari gadis tersebut. Mereka ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dalam mobil polisi mereka terkejut karena berandalan yang mereka pukul ada juga di situ. Mereka tiba di tempat penyiksaan yang dibuat polisi tersebut. 6 महीने से दिखा नहीं लगता यही यमराज के दूत हैं। अगर उनकी बेटी लड़की को प्यार से बर्थडे गिफ्ट देना चाहते तो छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे। Singkat cerita, karena kecerdasan Teja dia mampu membuat sehingga situasi berubah dan mereka dibebaskan. Teja meminta agar polisi tersebut berbicara dengan gadis itu agar bisa memaafkan mereka. Gadis tersebut keras kepala dan tidak memaafkan mereka. Teman Teja mengambil telepon dan marah-marah. Ternyata ayah gadis itu Tuan Nanda Kishore, bos Teja dan teman-temannya. Mereka pergi ke acara penghargaan lomba nyanyi. Teja sangat terkejut saat dikenalkan bahwa wanita itu adalah anak bosnya. Dia bernama Sandia dan akan menjadi bos berikutnya. Teja bergumam, mati aku. Kedua orang tua Sandia pergi. Teja meminta maaf. Sandia memberi maaf dengan catatan Teja harus membawa temannya untuk menemui dia. Teja kemudian mengiyakan dan berjanji akan dilakukan setelah acara selesai. Ibu Teja adalah pemenang lomba tersebut. Singkat cerita, setelah selesai acaranya, Teja membawa temannya bertemu dengan Sandia. Temannya meminta maaf dengan bersimpuh di bawah kaki Sandia. प्लीज मैडम। अरे योर लेग्स आर सो ब्यूटीफुल मैडम। What? बोलते बोलते क्या देखने लगता हूँ। सॉरी मैडम। रखना है या नहीं इसका ट्रायल मैं कर... Sandia memberi maaf dan pergi. Terlihat Sandia mulai menyukai Teja. Besoknya anak buah Vicky Bai datang ke kantor Tuan Nanda Kishore. Mereka menawarkan untuk membeli perusahaan Nanda Kishore 50 crores. Dia menolak, marah-marah dan mengusir mereka. Mereka mengancam dan memberi waktu 10 hari bagi Nanda untuk memutuskan. Tuan Nanda pergi dan melapor kepada menteri. Menteri tidak melakukan apa-apa. Ternyata dia bersekongkol dengan Vicky Bai. Dia malah menyarankan agar Nanda menerima tawaran Vicky Bai. Nanda marah-marah dan pergi. Besoknya terjadi kegemparan. Karena situasi yang terjadi pada saat anak buah Vicky Bai mengancam Tuan Nanda tersiar di TV. Mereka marah-marah dan pergi ke stasiun TV dimaksud memukul semua karyawan. Mereka memberitahu bahwa sumber berita mereka diambil dari Facebook dan ternyata Facebook itu milik Teja. Saat Teja dalam perjalanan pulang, dia dihadang anak buah. Mereka memukulnya. Dia tidak membalasnya karena dia khawatir malah ini akan melibatkan bosnya. Dia menelpon seorang temannya untuk menjemput dan membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Saat dirawat di rumah sakit, temannya datang dan bilang bos mereka telah bunuh diri dan menyerahkan perusahaannya kepada Vicky Bai. Teja kemudian pergi dan berjanji di depan jenazah Tuan Nanda Kishore, dia akan membalas dendam dan mengembalikan perusahaan untuk dimiliki putri Nanda. की जगह आपकी बेटी को ही बिठाऊंगा सर। ले नहीं जाएगा। उनके Teja साथ pergi ke tempat anak buah Vicky Bai dengan 2 pucuk pistol di kedua tangannya. Dia menembak dan membunuh anak buah Vicky Bai, termasuk pemilik perusahaan yang telah mencekal perusahaan mereka. Sebelum membunuh adik Vicky Bai, dia menyuruhnya untuk menceritakan yang sebenarnya.
Selesai bercerita, Teja menancapkan potongan besi ke kepalanya. Telepon di saku adik Vicky Bai berbunyi. Teja menerimanya dan bilang dia telah membunuh saudara Vicky Bai dan semua anak buahnya. Vicky bertanya, siapa kamu? Dan Teja bilang, saya orang yang datang untuk memperbaiki kesalahan yang telah Anda lakukan. Saya adalah Dharma Bai. Saya akan membuat agar Anda mengembalikan semua properti yang telah Anda ambil. Teja kemudian mengatur strategi bersama teman-temannya untuk meretas semua rekening bank para koruptor. Ada MLA, anggota parlemen, menteri dan kontraktor besar. Mereka semua kehilangan uang di rekening mereka karena uang mereka telah ditransfer ke rekening Dharma Bai dan dibagi ke orang-orang miskin. Sementara itu di kantor polisi, seorang inspektur polisi diberitahukan bahwa Dharma Bai datang ke kantornya. Ternyata yang datang adalah Vicky Bai. Karena dia tidak mengenal Dharma Bai juga Vicky Bai, dia menjelek-jelekan Vicky Bai. Vicky Bai marah dan membunuhnya. Vicky Bai dan anak buahnya kemudian membuka komputer milik polisi untuk mengetahui siapa saja pengikut Dharma Bai. Dari data di komputer ditemukan 3 orang yang memasang foto mereka. Vicky berencana menangkap mereka untuk memancing Dharma Bai keluar. Dia berencana membunuh Dharma Bai di pusat Hyderabad. Anak buah Vicky Bai menemukan seorang anak yang fotonya terlihat di komputer milik polisi. Mereka akan membunuhnya. Tiba-tiba muncul Teja. Dia memberikan telepon dan bilang bahwa itu telepon dari Dharma Bai. Ternyata teman Teja yang mengambil peran Dharma Bai untuk menipu anak buah Vicky. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Teja meminta izin untuk ikut bersama. Mereka tiba di tempat tersebut. Teja kemudian meminjam kapak yang dipakai anak buah Vicky dan bilang, saya akan berdiri seperti Dharma Bai. Setelah berdiri di depan pada area yang ada cahayanya, Teja bilang, mari kita bermain game sambil menunggu Dharma Bai. Bayangkan saya adalah Dharma Bai. Seorang maju dan sekali pukul Teja membunuhnya. Teja kemudian mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah Dharma Bai. Dharma Bai. Mereka menyerangnya, tapi dihajar dan kemudian Teja membunuh mereka semua. Sebagian anak buah Vicky Bai kembali karena mereka ketakutan dan tidak berani melanjutkan pencarian Dharma Bai. Mereka kembali ke tempat bos mereka. Terlihat Vicky Bai sedang stres karena semua rekening bank, kartu kredit, kartu ATM, paspor serta SIM-nya disita. Mereka kemudian menyewa sekelompok orang yang berasal dari Delhi untuk melawan Dharma Bai lewat jaringan yang akan mereka retas. Tapi dengan kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki Teja dan teman-temannya, mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap kelompok Vicky Bai. Teja kemudian pergi mengunjungi Nandini. Dia dirawat di rumah sakit karena diperkosa anak dari menteri yang sangat bejat. Wanita bisu yang sudah dianggap seperti saudara. Dia ditinggalkan orang tuanya karena bisu. Mereka berdua dibesarkan oleh Tuan Nanda bersama. Dia teringat pesan Tuan Nanda kepadanya untuk mengurus Nandini seperti adiknya sendiri. Vicky Bai dengan tim peretasnya kesulitan menghadapi Teja dan teman-temannya karena mereka menggunakan nama orang-orang yang sudah mati, yaitu kakak dan adik Vicky Bai serta anak buahnya, untuk mentransfer uang dan dibagikan ke masyarakat. Dan server yang mereka pakai untuk mentransfer uang adalah milik anak dari menteri, yaitu Akas. Karena itu mereka memprediksikan Akas akan dibunuh oleh Teja. Mereka melaporkan hal ini kepada menteri. Dia menjadi marah dan khawatir keselamatan Akas karena dia sedang merencanakan agar Akas mengganti dirinya menjadi seorang menteri. Seorang anak buah dari menteri menelpon, tetapi HP Akas tidak aktif karena dia sedang dalam penerbangan. Saat mereka sedang dalam situasi khawatir, Dharma Bai menelpon dan bilang dia akan menculik Akas. Menteri kemudian bertanya kepada inspektur polisi, Venkateswara Rao. Venkateswara Rao berjanji dia akan membawa pulang Akas dengan selamat dan akan menangkap Dharma Bai. Puluhan polisi kemudian mengepung bandara dan memeriksa semua orang di sana. Saat pesawat akan mendarat, teman-teman Teja mengirim drone dengan arah berlawanan dengan pesawat. Pilot menjadi khawatir dan membelokkan arah pesawat. Seorang tentara menembak drone. Pihak bandara menjadi khawatir dan memerintahkan agar pesawat didaratkan di bandara Begumpet. Teman-teman Teja senang karena rencana mereka untuk mengalihkan pendaratan pesawat telah berhasil. Inspektur polisi Venkateswara Rao menelpon menteri dan menteri memerintahkan polisi di Begumpet untuk menjemput anaknya. Sementara itu Teja telah menyamar sebagai polisi dan berada di bandara. Dia menjemput Akas dan membawanya pergi. Dalam perjalanan dia bilang ke Akas bahwa dia adalah Dharma Bai. Kemudian memukul Akas sampai pingsan dan membawanya dengan mobil. Polisi di luar masih menunggu Akas, sementara dia telah diculik. Dalam perjalanan Teja mengirim SMS dan bilang dia telah menculik Akas. Menteri ketakutan dan memberitahu polisi di bandara. Dia mengancam bahwa jika anaknya tidak pulang dengan selamat, dia akan menghancurkan polisi itu. Inspektur polisi menjadi geram dan berjanji akan menangkap Teja. Ibu Teja menjadi sangat khawatir karena keadaan ini. Dia menasihati agar Teja berhenti melakukan hal ini. Teja tetap pada pendiriannya dengan berbagai alasan yang dianggapnya benar. Sementara itu, di rumah menteri, mereka sedang khawatir dan berpikir apa sebenarnya yang diinginkan Dharma Bai. Teja menelpon dan meminta mereka
untuk mengirim ular. Untuk apa Teja meminta ular? Dia pasti akan menggunakan untuk menakuti Akash membalas apa yang Akash lakukan terhadap Nandini. Mereka kesulitan mendapatkan ular, tapi akhirnya ular mereka dapatkan juga. Teman Akash mengirim drone, keranjang ular mereka kaitkan ke drone. Sayangnya polisi itu menaruh alat pelacak pada keranjang ular, sehingga mereka dapat melacaknya dengan GPS. Drone dan keranjang ular tiba, Teja mengambilnya, tetapi pada waktu bersamaan polisi tiba. Fekanteswara Rao menghalangi polisi tersebut dan bilang putra menteri dalam negeri harus mati. Dia kemudian menceritakan semua kejahatan yang dilakukan oleh putra menteri. नंदिनी बेटा अरे कपड़े उतार Ternyata Tuan Nanda dibunuh oleh Akash atas perintah ayahnya menteri dalam negeri. Saat Fekanteswara Rao tiba, semuanya sudah terjadi. Dan dia diperintahkan menteri untuk membuat laporan palsu. Semua ini terjadi karena bunuh diri. Fekanteswara Rao melanjutkan, semua orang mengira Nandini sudah mati. Dia masih bernafas saat saya membawanya ke rumah sakit. Saya informasikan kepada Teja dan Teja yang telah merawatnya selama ini. Sayangnya polisi itu tidak mau mendengar. Dia tetap berkeras biar pengadilan yang menentukan benar atau salah. Terlihat Teja sedang menakuti Akash dengan 2 ekor ular. Itu saja Akash ketakutan sampai menangis seperti anak kecil. Pasukan polisi datang dan menangkap Teja. Saat Teja ditangkap, dia meminta waktu untuk memberikan bukti-bukti kejahatan mereka. Tetapi inspektur polisi itu bilang ke Teja biar nanti di pengadilan dan meminta agar Teja menghadirkan Nandini juga di pengadilan. Akash mendengar bahwa Nandini masih hidup. Dia dan ayahnya menjadi khawatir jika Nandini bersaksi di pengadilan. Mereka kemudian mencari polisi Fekanteswara Rao untuk mempertanggungjawabkannya. Polisi itu dipukul, babak belur. Dia lari, mereka mengejar, dia bersembunyi dan lolos. Dia pergi ke polisi yang satunya dan bilang, Anda melakukan kesalahan dengan mengirim Teja ke penjara. Dia menceritakan bahwa menteri telah menangkap kedua orang tua Teja, menangkap pacar dan teman-temannya Teja untuk mengkorek keterangan di mana Nandini. Tapi mereka semua tidak tahu. Dia kemudian bercerita dan bilang bahwa menteri berbalik kepadanya dan bilang, kamu harus memberitahukan, kalau tidak semua orang ini akan mati. Dia menyangkalnya dan spontan Vicky Bai menikam ayah Teja dengan sebuah pisau. Dengan terpaksa dia memberitahukan rumah sakit di mana Nandini dirawat. Menteri kemudian memerintahkan Akash untuk pergi ke rumah sakit dan membunuh Nandini. Dan dia memerintahkan Vicky untuk pergi ke penjara dan membunuh Dharma Bai. Menteri juga memerintahkan untuk mengurung yang lain di dalam kamar. Kemudian dia mengambil pisau dan berencana untuk membunuh Fekanteswara Rao dengan tangannya sendiri. Tapi Fekanteswara Rao mengambil bubuk hitam di sampingnya, melemparkan ke menteri dan dia kabur. Setelah mendengar cerita itu, polisi pun terdiam. Vicky tiba di penjara. Dengan seizin penjaga, dia dan anak buahnya masuk ke sel tahanan. Mereka terkejut bukan Teja di sana, tapi orang lain. Teja telah dibebaskan. Pria itu dihajar babak belur dan mereka pergi. Mereka pulang dan melaporkan kepada menteri. Tiba-tiba ada mobil datang dan anak buah menteri mengeluarkan Akash yang sedang sekarat. Menteri menjadi histeris melihat anaknya yang hampir mampus. Anak buahnya menceritakan kejadiannya. Rupanya saat dia akan membunuh Nandini, Teja datang dan menyuntiknya dengan racun. Dia hanya bisa bertahan setengah jam. Dan Teja memiliki obat penawarnya, cerita anak buah menteri. Menteri bertanya di mana dia. Ternyata Teja berada dalam mobil Akash. Teja keluar dan menghampiri mereka. Menteri memohon agar Teja mau memberikan penawarnya. Dia bilang akan membebaskan orang tua Teja dan yang lain. Juga mengembalikan perusahaan dari Vicky atas nama Teja. Teja mengeluarkan surat untuk ditandatangani. Menteri mengambilnya dan memberikan kepada Vicky. Vicky membuangnya dan bilang dia tidak takut. Dia akan membunuh orang yang membunuh saudaranya. Dan akan menyelamatkan anak menteri juga. Anak buah Vicky membawa ibu Teja dengan ancaman todongan pistol. Vicky menodongkan pistol dan akan menembak ibu Teja. Dengan putaran lompatan yang keren, Teja menendang dan merebut pistol, menembak anak buah Vicky yang ada di samping ibunya, Koit semuanya. Dia kemudian menghajar Vicky dengan marah. Vicky dan anak buahnya menyerang Teja, tapi dengan kemampuan bela diri yang dia miliki, dia menghajar dan membunuh mereka semua. Situasi cukup menegangkan saat Vicky mengambil golok dan akan membunuh ibu Teja. Untunglah Teja melihatnya. Dengan sikap dia memegang kaki Vicky dan melemparnya. Menteri datang dan menyodorkan surat-surat untuk ditandatangani Vicky. Vicky masih keberatan. Menteri berbohong bahwa adik Vicky masih hidup. Akhirnya Vicky mau menandatanganinya. Setelah selesai, dia minta untuk berbicara dengan adiknya. Ternyata menteri berbohong dan bilang ini adalah bagian dari politik. Vicky marah. Tapi surat-surat itu menteri telah serahkan kepada Teja. Teja mengambil pistol dan menembak Vicky. Menteri memohon agar anaknya diselamatkan Teja. Teja bilang, biar Nandini yang memutuskan. Polisi Fekanteswara Rao tiba dengan Nandini. Menteri menghampiri Nandini dan minta agar Nandini mau memaafkan anaknya. Dengan janji akan menikahkan Nandini dengan anaknya. Itulah janji-janji muluk politisi. Nandini memberikan bahasa isyarat kepada Teja
dan Teja menembak Akash. Semua anak buah menteri lari karena mereka juga takut dibunuh. Setelah itu, menteri pun dibunuh. Karena jika orang jahat seperti dia terus hidup, kejahatan akan terus merajalela. Asisten menteri dibiarkan hidup untuk memberikan kesaksian bahwa menteri dan anaknya serta Vicky Bai terbunuh karena saling menembak. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.